Oke, untuk materi yang terakhir, yang ke-14 tentang manajemen anggaran, ada di materi anggaran perusahaan dagang. Jadi kemarin kita bahas anggaran perusahaan manufaktur, sekarang kita masuk ke anggaran perusahaan dagang, ya. Yang dimana ini untuk dalam penyusunan anggarannya itu ada sedikit perbedaan. Karena apa? Karena kalau anggaran manufaktur itu adalah perusahaan yang membuat barang mentah menjadi barang jadi. Sedangkan anggaran kalau perusahaan dagang, kita bahas perusahaan dagang, itu tugasnya adalah hanya menjual barang ya, menjual barang. Barang yang sudah jadi ya seperti perusahaan retail, kemudian distributor, kayak gitu juga termasuk perusahaan dagang. Gitu. Nah, ini ada penjelasan terkait perbedaannya ya, dan proses penyusunannya ya di sini bahwa kalau di anggaran perusahaan dagang itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu nanti menyusun anggaran penjualan, kemudian nanti masuk ke anggaran HPP dan anggaran operasional, anggaran kas, neraca, laba rugi. Nah, kita akan lanjut ke lembar selanjutnya ya. Nah, jadi ini adalah di tabel 14.1 tentang neracanya ya untuk realnya. Ini neraca dari suatu perusahaan contohnya. Gitu yang dimana kalau neraca kita tahu bahwa ada harta ya, kemudian ada hutang dan modal. Harta itu berupa kas, piutang, persediaan barang dagang, biaya asuransi, aktiva tetap, akumulasi penyusutan. Kemudian kalau hutang itu ada hutang dagang, hutang jangka panjang, dan modal saham dan laba ditahan, itu yang merupakan modal. Kemudian ini adalah penjelasan terkait dengan informasi lainnya dari suatu perusahaan. Jadi teman-teman bisa membaca ya. Kalau kecepatan silahkan untuk di-pause videonya ya. Dan karena materi juga sudah saya masukkan ke sistem My UCIC. Gitu ya, ini adalah penjelasan. Nah, kemudian penyelesaian simulasi anggaran perusahaan dagang ya. Jadi tadi itu seperti soalnya, kemudian kita ke lembar selanjutnya itu ada cara penyusunannya gitu, tahapannya. Yang dimana namanya adalah penyelesaian. Pertama adalah membuat anggaran penjualan. Dan ini ada penjelasan terkait anggaran penjualan yang sudah kita bahas juga ya di pertemuan pertama. Ya, di sini diulangi lagi bahwa anggaran penjualan ini dikatakan sebagai anggaran pendapatan perusahaan yang merupakan sebagai titik sentral dalam penyusunan anggaran biaya-biaya lainnya dalam perusahaan. Ya, pada umumnya di perusahaan dagang, penjualan barang dagangan dilakukan sebagian secara kredit dan sebagian secara tunai. Nah, sehingga dalam menyusun anggaran penjualan, saudara harus dapat merincikan terlebih dahulu berapa besar penjualan secara tunai dan berapa besar pada pula penjualan yang dapat disetujui oleh manajemen perusahaan secara kredit. Nah, berikut adalah contoh dari anggaran penjualan ya. Misalnya kalau di suatu perusahaan itu untuk penjualan tunainya 40%, sedangkan penjualan kredit 60%. Nah, ini adalah data yang diperoleh dari perusahaan ya. Tabel 14.2, kemudian di total antara tunai dan kreditnya. Nah, itu merupakan anggaran penjualan. Kemudian untuk tahap yang kedua selanjutnya, setelah menyusun anggaran penjualan, bisa melakukan anggaran penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini terdiri dari penjualan tunai dan penerimaan tagihan piutang. Kita lihat di lembar selanjutnya di tabel 14.3 ya, yang namanya adalah anggaran penerimaan kas. Dan keterangannya adalah terdiri dari penjualan tunai bulan ini dan penjualan kredit bulan lalu. Begitu, nanti dimasukkan setiap bulan ya. Karena kebetulan di sini hanya satu kuartal satu, ya dari Januari sampai April, nah ini dimasukkan saja. Ya. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga adalah menyusun anggaran pembelian. Yang dimana anggaran pembelian ini adalah seberapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membelanjakan barang dagangan yang meliputi seberapa besar perkiraan persediaan akhir, barang dagangan, perkiraan persediaan awal, dan harga pokok penjualan. Ya, ini perhitungannya. Persediaan berapa, kemudian nanti ditambahkan pembelian, kemudian nanti setelah sudah ada totalnya ada persediaan akhir dan HPP ya.
nanti dikurangi ditambah, kemudian nanti masuk, kemudian nanti pembeliannya dimasukkan. Begitu. Ini adalah contoh dari tabel anggaran pembelian. Dan ini keterangan lainnya ya, gitu. Tentunya berbeda dengan ketika kita menulis di manufaktur karena di sana terdapat bahan baku ya, bahan baku. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu tidak ada bahan bakunya, jadi langsung saja ke barang jadi, begitu. Nah, ini untuk anggaran biaya operasional dan non operasional bisa dimasukin ke dalam pengeluaran kas, subgaji, dan komisi dan biaya non operasional. Kemudian selanjutnya adalah menentukan anggaran pengeluaran non operasional udah tadi ya. Kemudian anggaran kas. Nah, nanti kalau kecepatan silakan di pause saja ya. Nah, ini anggaran kasnya ini adalah terdiri dari penerimaan kas, yaitu penerimaan modal dasar dari pemilik perusahaan atau saldo awal, atau penerimaan penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan lain-lain. Nah, kita lihat aja langsung di tabelnya. Nah, ini seperti ini adalah contoh dari anggaran kasnya ya. Dari keterangannya terdiri dari apa saja, dari saldo awal, penerimaan, kemudian ada juga pengeluarannya apa saja, biaya yang ditanggung, angsuran, dan lainnya. Kemudian setelah itu baru dihitung ya. Setelah anggaran kas masuk ke anggaran laba rugi. Ya, laba rugi ini adalah tentunya adalah berisi apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Ya, laba rugi ini terdiri dari beberapa keterangan di tabel 14.8 yang dimana terdapat penjualan, kemudian harga pokok penjualan ya. Selisihnya itu namanya laba kotor, sedangkan ketika laba kotor dikurangi biaya operasional menjadi laba operasional. Kemudian ketika laba operasional dikurangi biaya bunga atau beban bunga itu nanti hasilnya merupakan laba sebelum pajak. Nah, kemudian ketika laba sebelum pajak dikurangi pajak perusahaan misalnya sebesar 30%, nah maka itulah yang namanya laba bersih. Begitu. Kemudian selanjutnya, ketika anggaran laba bersih, masukkan anggaran neraca. Ya, setelah anggaran laba rugi, dibuat anggaran neraca, yaitu berupa rincian posisi keuangan yang terdiri dari harta, hutang, modal, dan juga laba yang diperoleh. Jadi untuk menyusun neraca, ini tinggal mengaplikasi dari anggaran-anggaran yang telah dibuat tadi, yaitu seperti anggaran kas, piutang, anggaran persediaan barang dagang, utang piutang, utang biaya, utang jangka panjang, modal, dan anggaran laba rugi sebagaimana yang disimulasikan. Begitu. Masuk ke tabel 14.9 ya. Nah, ini untuk anggaran neracanya seperti ini. Nah, kemudian untuk lembar selanjutnya adalah keterangan dari neraca. Nah, silakan untuk di pause ya, atau kalau enggak teman-teman baca sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Itu tadi untuk si anggaran perusahaan.